umumkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun. Ya, itu dia statement dari Pak Mahfud. Bahkan sebelumnya juga sempat beredar statement dari Pak Mahfud bahwa ini data begitu akurat mengenai dugaan transaksi 300T di Kementerian Keuangan langsung dari PPATK. Bahkan Pak Mahfud sebagai nahkoda dalam untuk mengusut kasus dugaan pencucian uang ini. Sekarang saya tanya kepada Bang Nasir Jamil. Bang, ini kalau kekhawatiran dari masyarakat ketika statement sudah dibuat sunyi seperti ini, masyarakat pun jadi bertanya-tanya, jadi negatif thinking ya. Apa jangan-jangan sudah dilokalisir bahwa tidak ada transaksi 300T dari pegawai supaya tidak diusut atau dikulik-kulik dugaan TPPU di Kementerian Keuangan atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita dengar kata Prof. Mahfud tadi itu, beliau menyinggung soal transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan ini akhirnya menimbulkan kegaduhan. Lalu diakhiri dengan satu konferensi pers, ya, di mana pesan itu oleh sebagian besar publik atau masyarakat dinilai sebagai komunikasi dan informasi yang justru mencurigakan gitu loh. Apakah ini dalam rangka untuk menutup apa yang terjadi, atau kemudian dikhawatirkan ada kegaduhan baru karena soal Rafael, kemudian juga soal kepala kantor Bea Cukai dan lainnya itu yang belum selesai. Jadi seolah-olah misalnya Menteri Keuangan barangkali mau bilang ya mereka sudah disudut lalu mau dipukul gitu ya, dengan kasus yang dialami oleh Rafael, ya, buntut dari apa yang dilakukan oleh anaknya, lalu kemudian ada pemanggilan kepala kantor Bea Cukai, lalu kemudian ada isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang melibatkan ratusan pegawai di Kementerian Keuangan, seolah-olah Menteri Keuangan di sudut ring yang kemudian dihantam dengan isu-isu ini yang menurut saya juga itu menurunkan kredibilitasnya, apalagi ada sebahagian orang kemudian meminta agar Sri Mulyani ini dicopot dari Menteri Keuangan. Jadi bisa saja kemudian pesan atau komunikasi dan informasi yang disampaikan dalam konferensi pers itu sebagai sebuah pesan yang mencurigakan di sebahagian besar masyarakat. Nah karena itu saya juga menyimak konferensi pers itu. Kenapa seperti dipotong begitu ya? Tidak ada TPPU, kemudian bukan korupsi ya, tapi ini ada satu hal yang dimulai dari 2009 sehingga sekarang. Tapi tidak ada penjelasan ya soal ini. Nah memang Senin mendatang ya, Senin pekan depan itu kami rencana sudah mengagendakan mengundang Kepala PPATK ke Komisi 3 DPR RI ya untuk mendengarkan penjelasan dari Kepala PPATK terkait dengan kegaduhan. Tadi seperti Bang Saur bilang bahwa Menko Polhukam itu sebagai ketua tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu Kepala PPATK itu sekretarisnya. Nah pertanyaannya apakah tidak ada komunikasi sebelumnya antara dua orang ini? Kan begitu. Ya. Apakah Prof. Mahfud itu bicara tanpa ada masukan atau informasi atau dia langsung ngomong? Ya. Nah makanya saya katakan tadi kalau kita bicara transaksi keuangan mencurigakan itu rujukannya adalah pasal 1 ayat 5 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 gitu. Dan ada mekanisme siapa yang melaporkan. Baik. Ya ditahan dulu Bang Nasir Jamil, sekarang saya ke Pak Yunus Hussein. Pak, justru semakin diklarifikasi semakin aneh. Oke lah kita pakai logika dengan Bapak bahwa jangan-jangan 300T ini adalah kumpulan ya Pak ya, semua ada di situ. Mengenai dugaan korupsi kepabeanan, ada pajak juga di situ, ada korupsi pegawai. Tapi sebagai Kepala PPATK, tahu kan Pak sebenarnya besaran seperti apa? Misalnya korupsi pegawai berapa? Kepabeanan berapa? Perpajakan berapa? Kalau statementnya hanya korupsi pegawai tidak sebesar itu. 253 triliun juga tidak sebesar 300T Pak, seperti apa? Jadi saya sebenarnya mendengarkan langsung press conference PPATK dan Menteri Keuangan. Saya sudah bicara dengan Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil langsung malam. Saya juga bicara dengan Direktur Analis PPATK. Jadi
memang yang sebenarnya adalah itu dari 3 komponen tadi. Pidana kepabeanan misalnya cukai palsu, rokok tanpa cukai, pidana perpajakan, pidana cukai itu ya, kepabeanan penyelundupan, pidana pajak misalnya ada tax evasion, ada restitusi fiktif, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, TBTS ya. Nah itu memang ada dan cukup banyak, ada 17 transaksi terkait pidana perpajakan yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, dan ada beberapa terkait dengan cukai dan kepabeanan ya, penyelundupan. Itu 2 tindak pidana kelompok besar yang diberikan kepada Menteri Keuangan karena penyidiknya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk pegawai juga ada diberikan ke Menteri Keuangan karena irjennya akan melakukan pemeriksaan. Nah total 3 tadi itu jumlahnya besar, tapi tidak sebesar 300T tadi. Kalau itu besar ya lah kita akui besar, tapi tolong ini didalami oleh penyelidik dari pajak dan kepabeanan, lakukanlah penyelidikan. Kemudian untuk pegawai lakukanlah pemeriksaan investigasi. Kalau ada indikasi pidana berikanlah kepada penyidik untuk dicari bukti permulaan yang cukup, minimal 2 lah. Kalau sudah ada bukti permulaan, sudah ada tindak pidana, ada calon pelakunya, silakan ditingkatkan menjadi penyidikan. Baik. Jadi itulah yang informasi yang sebenarnya, karena saya menduga dengan periode yang begitu panjang 2009 sampai 2023, 14 tahun, melibatkan sekian ratus orang, melibatkan transaksi mutasi yang frekuensinya berkali-kali, bisa terjadi juga ada double counting itu biasa bisa terjadi gitu. Ya, paham. Jadi angka 500 itu memang kalau untuk bisa meyakinkan, silakan yang menerima laporan itu silakan melakukan penyelidikan ya, pemeriksaan. Kalau untuk irjen dibuktikan bagaimana yang sebenarnya transaksinya atau hasil analisis yang sudah disampaikan oleh PPATK kepada Kementerian Keuangan. Kalau Bang Saur seperti apa? Selalu Pak Hussein mengatakan laporan hasil analisis daripada PPATK itu 50% sesungguhnya itu udah barang matang sesungguhnya. Bukan setengah matang ya? Iya, sudah matang, setengah matang kalau bahasanya 50%. Tetapi mari kita ikuti logika yang dikatakan oleh saudara Ivan. Oke, dia bilang ini adalah dugaan besar adalah yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh Dirjen perpajakan dan juga Dirjen Bea Cukai. Yang saya bilang mereka memberikan angka yaitu 300 triliun. Itu angka, mereka tidak bantah itu. Cuman pertanyaannya adalah karena Departemen Keuangan ini adalah departemen milik publik, bahwa dana yang mereka kelola adalah pajak-pajak, uang-uang daripada rakyat, itu yang kita bilang. Mengapa misalnya ketika mereka bicara klarifikasi tidak membuat clear yang saya tadi bilang, Sementara kalau kita mulai kenapa ini rame, saudara Rafael itu adalah melalui LHKPN. Yaitu laporan harta kekayaan daripada saudara Rafael sebagai eselon 3 dia diperpajakan, diduga kekayaannya itu agak janggal. Setelah diteliti ternyata bukan 50 miliar yang di Bank Mandiri saja 37,5 miliar, ada 40 yaitu transaksi adalah diduga sampai setengah triliun. Nah oleh karena itu bagaimana saudara Ivan berani mengatakan hanya bagian kecil yaitu adalah pegawai daripada korupsi pegawai ya? Mengapa tidak diberikan penjelasan kepada publik? Kami menyelidiki selama ini kejahatan perpajakan sekian, kemudian kepabeaan kami tangkap sekian. Sementara selalu Pak Yunus Hussein mengatakan bahwa PPATK itu kan follow the money. Saya kira tetap jejaknya berada sehingga tidak terlalu susah untuk ditelusuri. Pak Yunus ini kayaknya ada yang mau ditanggapi Pak, boleh Pak singkat? Ya, saya ingin menambahkan ya. Jadi kalau diumpamakan kesebelasan, PPATK itu peranannya seperti midfielder, gelandang ya. Memberikan umpan playmaker kepada striker, para penyidik lah. Penyidik KPK, polisi, jaksa, pajak, dan bea cukai. Dan LH itu strukturnya seperti bagi berikut. Pertama, bagaimana kasus posisinya. Kedua, bagaimana profil pejabatnya. Ketiga, bagaimana hasil analisisnya. Keempat, kesimpulan. Nah, semua mengindikasikan adanya dugaan terjadi tindak pidana. Nah, kalau ini hasil analisis yang sudah
setengah matang mungkin lebih ini diberikan umpan kepada para penyidik Iya. pajak, bea cukai, dan juga Irjen, seharusnya mereka melakukan investigatif audit atau Baik. penyelidikan, Betul. mencari bukti permulaan. Dan yang menentukan apakah korupsi atau cuci uang itu penyidik. Betul, Bukan aparat PPATK penegak yang hukum ya, menentukan bahwa penyidik ini ya. pidana. Betul. Penyidik penegak hukum yang menentukan ini benar ada Wah, blunder juga pidana ya. korupsi, gratifikasi. Iya, Ini baik. ada cuci uang. Baik. PPATK tidak sampai ke sana menentukan itu pidana ini ya. Baik. Karena belum ada bukti permulaan yang cukup Baik. dari penyidik yang menyatakan ada Baik. pidana dan ada pelakunya. Ditahan dulu Pak Yudin Hussein. Nah sekarang sesaat lagi saya pun akan menyederhanakan kasus Ya. ini pemirsa untuk Anda, bahwa dari statement PPATK mengatakan 300T ini merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan dan perpajakan yang ditangani Kementerian Keuangan. Apakah jangan-jangan misteri 300T ini nanti ditangani sendiri oleh Kementerian Keuangan? Wah, nggak seru dong. Padahal mungkin publik berpikirnya bahwa KPK bisa masuk sesaat lagi.